Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nizar Ahmad Fidan dari kelas C angkatan 22 semester 5 dari matkul Ekonomi Islam akan menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, solusi berbasis syariah. Inflasi seringkali terlihat sebagai salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam ekonomi konvensional. Kenaikan harga barang dan jasa bisa menyebabkan penurunan daya beli, ketidakstabilan ekonomi, dan melebar ke kesenjangan sosial. Namun, bagaimana Islam memandang fenomena ini? Inflasi memang sering terjadi dan dianggap sebagai salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam ekonomi konvensional. Inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini bisa memicu ketidakstabilan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Namun, dalam ekonomi Islam, fenomena inflasi dipandang dari sudut yang berbeda. Islam menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai prinsip dasar dalam menghadapi inflasi. Salah satu solusi utama yang ditawarkan adalah zakat, yaitu distribusi kekayaan dari kelompok yang mampu atau bisa kelompok yang mampu kepada yang membutuhkan atau bisa disebut mustahik. Zakat ada 8. Ini membantu menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi dampak inflasi bagi kelompok yang rentan kekurangan. Selain itu, Islam melarang riba atau bunga yang dianggap sebagai faktor yang memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Sebagai gantinya, Islam mendorong sistem bagi hasil yang lebih adil dalam pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Pendekatan ekonomi Islam juga menekankan pentingnya sektor real dalam ekonomi seperti perdagangan dan produksi daripada spekulasi yang bisa mempengaruhi inflasi. Solusi berbasis syariah ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dengan mendistribusikan kekayaan secara merata dan mencegah ketidakstabilan yang timbul dari praktik-praktik ekonomi yang tidak seimbang. Adapun dampak inflasi dari beberapa sumber yang terkait, yaitu adalah satu, penurunan daya beli. Inflasi yang tinggi mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah dan tidak berkecukupan. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpastian dalam investasi dan pengeluaran, merugikan perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Inflasi seringkali berdampak berat pada masyarakat yang kurang mampu, memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab inflasi dalam ekonomi Islam mencakup beberapa faktor yang terkait dengan ketidakseimbangan ekonomi. Salah satunya yaitu spekulasi berlebihan, di mana pelaku ekonomi membeli atau menimbun barang untuk dijual ke pembeli kembali dengan harga yang lebih tinggi saat terjadi kelangkaan. Contohnya saat pertamax atau pertalit itu langka. Nah, di situ ada oknum yang menimbun barang sudah dari lama dan akan dikeluarkan jika sudah masa akan dikeluarkan jika pertamax atau pertalit itu sudah mulai langka dan dijual kembali dengan harga mahal.
harga yang lebih tinggi. Nah, saat terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga yaitu ada lagi praktik monopoli, di mana praktik monopoli juga berkontribusi terhadap inflasi ketika satu atau beberapa pelaku mengendalikan pasokan suatu barang, mereka dapat menaikkan harga barang ataupun jasa tanpa persaingan. Yaitu mungkin bisa dibilang mereka yang mengendalikan barang tersebut agar tidak terjadinya persaingan. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan mempengaruhi inflasi karena sebagian masyarakat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sehingga daya beli mayoritas masyarakat menurun sementara harga terus naik. Kemudian ada pengaruh eksternal seperti globalisasi juga dapat menyebabkan inflasi melalui peningkatan harga barang impor atau ketergantungan pada komoditas dari luar negeri yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah sangatlah penting untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari dampak buruk inflasi. Pemerintah diharapkan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang adil, yang berarti pengelolaan anggaran dengan negara harus diselesaikan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran negara diarahkan untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap dampak inflasi. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti monopoli dan spekulasi yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara tidak wajar. Pemerintah juga mengendalikan inflasi dengan mengolah pasokan dan permintaan secara efektif melalui kebijakan yang mendukung sektor real seperti pertanian, industri yang bisa membantu menjaga kestabilan harga. Di sisi lain, pemerintah dalam ekonomi Islam juga berperan dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil, yaitu pengumpulan dan distribusi zakat. Hal ini tidak membantu masyarakat kurang mampu menghadapi inflasi, tetapi juga mendorong pemerintah ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan cara ini, pemerintah berperan aktif sebagai pengendali stabilitas ekonomi, pencegah praktik-praktik ekonomi yang merusak, dan pelindung kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal itu, zakat berperan penting dalam ekonomi Islam sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Pengumpulan dan distribusi zakat secara efektif dapat membantu mengurangi dampak inflasi, terutama pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin. Dengan zakat, kekayaan dari individu atau entitas yang mampu dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga daya beli kelompok miskin menjadi meningkat dan disparitas ekonomi dapat dikurangi. Dalam konteks inflasi, zakat membantu menjaga keseimbangan ekonomi. Ketika inflasi menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, zakat bisa berfungsi sebagai jaring pengamanan bagi kelompok yang paling terdampak. Dengan cara ini, distribusi zakat tidak hanya meringankan beban finansial mereka, tetapi juga membantu meningkatkan konsumsi yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, adapun penerima zakat yang dikenal dengan asnaf 8 terdiri dari 8 kelompok yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat
yang berisikan beberapa kelompok yang berhak menerima zakat adalah yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan atau tidak bisa bekerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua miskin, orang-orang yang memiliki penghasilan tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga amil zakat, mereka yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat mualaf, orang yang baru saja memelihara dan Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya. Yang kelima rikob, mereka yang berada dalam perbudakan untuk membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri dari perbudakan. Gorim. Yang keenam gorim, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya asalkan hutang tersebut untuk hal yang tidak melanggar syariah. Yang ketujuh fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk yang terlibat dalam dakwah dan pendidikan Islam. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh atau terputus dari sumber dayanya. Kemudian ada contoh nyata dari implementasi ekonomi Islam dapat ditemukan dalam koperasi syariah yang menawarkan pembiayaan tanpa riba. Dalam koperasi ini, prinsip-prinsip syariah diterapkan untuk mendorong keadilan dan keadilan sosial. Pembiayaan yang dilakukan dengan skema bagi hasil mudzabarah atau musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara koperasi dan anggotanya. Dengan menghindari riba, koperasi syariah membantu anggotanya mendapatkan akses pembiayaan yang lebih adil, mendukung pertumbuhan sektor ekonomi seperti usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, proyek pertanian berbasis syariah merupakan contoh lain dari implementasi ekonomi Islam yang mendukung ketahanan pangan dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Dalam proyek ini, modal diberikan kepada petani melalui skema syariah tanpa bunga dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini tidak hanya membantu petani mengembangkan usaha mereka, tetapi juga memastikan distribusi keuntungan yang adil di antara semua pihak yang ada. Ketika kedua contoh ini menunjukkan bagaimana ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara praktis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor-sektor yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti keuangan dan pertanian. Yang terakhir yaitu kesimpulannya adalah inflasi adalah tantangan yang harus dihadapkan dengan bijak. Solusi ekonomi Islam seperti zakat dan sistem bagi hasil menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan untuk menciptakan perekonomian yang asli dan stabil. Mari kita terus mengeksplorasi peran ekonomi Islam dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf, karena saya juga manusia yang banyak salahnya. Jika ada kurangnya mohon ditambahkan, jika ada lebihnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.